Di video kali ini, gue bakal bahas Tensura lagi. Pembahasan kali ini, gue ambil dari light novel volume 7 halaman 201 sampai seterusnya. Gue saranin kalian nonton video sebelumnya dulu, biar paham alurnya. Tanpa banyak cincong lagi, let's go! Pada pembahasan kali ini, diawali dengan perjalanan Hinata bersama 4 kesatria gereja barat menuju Tempest untuk melakukan negosiasi. Awalnya sih Hinata mau pergi sendirian aja, tapi 4 kesatria ini memaksa ikut Hinata. Hinata pun menyetujuinya karena mereka berempat adalah teman terdekatnya di organisasi. Walaupun sebenarnya Hinata memiliki banyak haters di organisasi gereja barat, namun ada juga beberapa orang yang mendukung Hinata ya. Nah, perjalanan Hinata ke Tempest tentu diketahui oleh Zoe. Pastinya Zoe langsung melaporkannya hal itu ke Rimuru. Zoe melaporkan Hinata bersama 4 orang sedang melakukan perjalanan menuju Tempest dengan perlengkapan tempur lengkap. Zoe juga bilang kalau jauh di belakang perjalanan Hinata ada sekelompok pasukan gereja barat yang juga menuju Tempest. Rimuru pun terlihat kecewa karena saat ini Rimuru berasumsi Hinata ingin memulai perang. Dan di saat yang bersamaan juga Diablo juga melaporkan ada sedikit masalah dalam rencana kudeta Palmut. Rimuru pun memutuskan mengadakan rapat. Nah, dalam rapat ini, terlebih dahulu Rimuru meminta Diablo memberitahukan kendala dalam rencana kudeta Palmut. Diablo menerangkan, Raihim telah terbunuh, plus di kerajaan Palmut yang sekarang dipimpin oleh Raja Edward yang menggantikan Raja Edumalis. Saat ini di kerajaan Palmut sedang terjadi perang antara paksi Raja Edward versus paksi Raja Edumalis. Perang terjadi karena ada rumor yang mengatakan Raja Edumalis dikendalikan iblis. Diablo bilang, saat ini Raja Edward telah berkhianat pada rencana yang telah ditetapkan. Jadi awalnya rencananya gini, setelah Raja Edumalis menyerahkan tahtanya ke Edward, Edward diminta menyerahkan tahtanya juga ke pahlawan Yom. Tapi nunggu dulu saat Yom banyak prestasi. Tapi sayangnya Edward berkhianat. Dia belum memprediksi ada pihak ketiga yang menawarkan bantuan ke Edward untuk mempertahankan tahtanya. Yang pastinya Edward bakal tergiur. Diablo menambahkan, di situasi seperti ini, Diablo sendirilah yang ingin turun tangan mengatasi perang di Palmut. Tapi masih menunggu persetujuan Rimuru dulu. Di sini, Rimuru menyetujuinya. Menurut Rimuru, untuk saat ini jika ia bersifat naib lagi, maka terjadi seperti kematian Sion sebelumnya akan terulang lagi. Jadi Rimuru membuang sifat naibnya. Bukan membuang sih boy, cuman mengurangi ya. Nah, Rimuru memerintahkan Diablo juga membawa Hakuru, Gabil, Goptar, Rangga untuk pergi ke Palmut. Mereka semua pun langsung OTW Palmut. Karena masalah di kerajaan Palmut udah dihandle sama Diablo, sekarang rapat pun pindah topik ke masalah yang satunya, yaitu Hinata dan gereja barat. Soal masalah ini, Rimuru memutuskan untuk menghampiri Hinata secara langsung. Yang jadi permasalahannya saat ini, siapa-siapa orang yang harus Rimuru bawa ke medan perang. Karena banyak para eksekutif yang masih sibuk dengan tugasnya masing-masing, jadi Rimuru agak kesulitan memilih siapa orang yang cocok untuk ikut ke medan perang. Nah, ketika itu Peldora menawarkan diri agar Rimuru membawanya, namun langsung ditolak sama Rimuru. Soalnya jika Peldora juga ikut pergi ke medan perang, pertahanan Tempest bakalan sangat lemah. Intinya Rimuru khawatir ada serangan kejutan. Peldora pun langsung lesoban. Setelah Rimuru cukup lama berpikir, Rimuru hanya dapat beberapa kandidat untuk ikut dengannya ke medan perang, yaitu hanya Benemaru, Seon, Zoe. Cuman 3 aja yang Rimuru pikir pantas untuk ikut keluar melawan gereja barat. Meskipun begitu, Rimuru masih ragu-ragu untuk ke medan perang. Di situ, 2 bawahan karyawan Alphys dan Sophia yang melihat Rimuru kekurangan orang mengajukan diri untuk ikut perang sebagai bentuk balas budi kepada Rimuru. Dengan begini, Rimuru merasa persiapan pun udah cukup. Rimuru beserta para bawahnya pun langsung OTW ke medan perang. Nah, di dalam perjalanan Rimuru menuju Hinata, di situ Rimuru dicegat oleh sekelompok kesatria suci gereja barat yang dipimpin oleh orang bernama Raina. Kelompok kesatria ini bukan tim Hinata ya, tapi tim yang ditugaskan tujuh saja untuk memancing keributan. Di sini, pertarungan diambil alih oleh Sion. Nah, keributan pertarungan ini terdengar sampai ke tempat Hinata.
Hinata pun langsung bergegas mengecek pertarungan itu. Dan ternyata Hinata melihat sekelompok kesatria Geraja Barat sedang bertarung dengan pasukan Tempest. Hinata di situ juga melihat Rimuru ada, yang pada akhirnya Hinata dan Rimuru saling bertemu. Ketika itu Rimuru berkata kepada Hinata, ia sangat kecewa dengan Hinata yang memilih memulai perang. Namun Hinata menjawab ia datang ke Tempest bukan untuk berperang. Bahkan Hinata juga nggak tahu siapa yang memerintahkan sekelompok pasukan kesatria itu datang ke Tempest. Tetapi Rimuru menolak percaya dengan perkataan Hinata. Soalnya Rimuru menerangkan kalau Geraja Barat memang mempunyai alasan menyerang Tempest, yaitu terkait masalah kematian Raihim. Pastinya Tempest yang disalahkan untuk itu. Pembicaraan Rimuru dan Hinata terlihat kacau karena keduanya salah paham, Bang. Nah, di tengah situasi pembicaraan yang kacau itu, Arnold, orang yang ikut dengan Hinata, mengatakan Hinata hanya ingin bernegosiasi menemui Rimuru. Namun, Benimaru menyela perkataan Arnold. Kalau Arnold nggak ada izin bicara, di sini situasi pun tidak bisa lagi diselesaikan dengan baik. Saat itu, Arnold bersama Benimaru menjauh dari tempat Hinata untuk nyari tempat bertarung. Sisa 3 orang yang juga ikut Hinata juga bertarung dengan Soe dan 2 bawahan Karyon. Kalau Sion udah dapat musuh ya yang pertama tadi, boy. Nah, kali ini gua bakal berfokus ke pertarungan Rimuru versus Hinata saja. Bagian lain gua skip. Soalnya susah boy nyari feeling pertarungan di light novel, gak ada gambar. Ini aja gua singkat-singkat aja ceritanya, biar mudah dipahami aja. Jadi yang mau komplain atau marah silahkan serang gua di kolom komen. Gua sadar diri aja, pembahasan Tensura di channel ini banyak kekurangannya. Dah lah, lanjut aja ke cerita ya, ngapain juga gue cerita soal itu. Oke, di pertarungan Hinata versus Rimuru, Hinata mulai menyerang menggunakan beberapa skillnya. Tentu saja Rimuru juga dapat menghindarinya. Hinata mencoba kembali mengeluarkan serangan sihir, tapi Rimuru dapat dengan mudah menangkisnya. Nah, setelah semua serangan Hinata dapat ditangkis Rimuru, dari sini Hinata telah menyadari kalau Rimuru udah berbeda dari saat pertarungan mereka sebelumnya. Hinata pun bilang, kali ini ia akan mulai serius. Hinata mengeluarkan pedangnya dan menyerang Rimuru secepat kilat. Rimuru cukup kesulitan menghadapi teknik berpedang Hinata, karena ya memang teknik berpedang Hinata udah berada di level tinggi. Rimuru pun juga menggunakan pedangnya. Dalam pertarungan beradu pedang ini, tentu Rimuru sedikit kesulitan mengimbangi Hinata, karena bisa dibilang Rimuru pemula dalam teknik berpedang. Namun, walaupun Rimuru pemula, tapi Rimuru punya Raphael, boy. Raphael terus mengamati teknik Hinata, lalu menyalinnya. Dengan begitu, Rimuru pun mulai sedikit mengimbangi Hinata. Selama pertarungan itu juga, Raphael berhasil membuat skill Prediction Picture yang memungkinkan Rimuru sedikit melihat masa depan, kayak haki gitu, boy. Rimuru pun menggunakannya. Seketika, situasi pun berbalik menjadi Hinata yang terpojok. Hinata dibuat terkejut. Rimuru menyimbangi teknik yang ia latih bertahun-tahun dalam sekejap. Karena Hinata udah hampir mengeluarkan semua kemampuannya, Hinata mengajak taruhan Rimuru. Hinata bilang ia akan mengeluarkan teknik terkuatnya. Jadi taruhannya jika Rimuru berhasil selamat dari serangan terkuatnya, maka Hinata akan menyerah. Rimuru awalnya ragu dengan permintaan Hinata, tapi Raphael mengkonfirmasi Hinata gak ada hawa membunuh. Rimuru pun menyetujuinya. Hinata mulai mengumpulkan banyak energi di pedangnya, lalu bersiap menyerang Rimuru. Saat itu, Rimuru ingin menangkisnya menggunakan skill Ultimate King Uriel, tapi Raphael menyarankan Rimuru menggunakan Beelzebub agar tingkat keberhasilan lebih tinggi. Oke, singkat cerita, Hinata melancarkan serangan terkuatnya, sedangkan Rimuru udah bersiap aktifin skill Ultimate Beelzebubnya. Jebol! Dan yaps boy, Rimuru dapat menghentikan serangan Hinata. Setelah itu, Hinata terkapar di tanah akibat kelelahan. Hinata juga menepati janjinya untuk mengakui kekalahan. Nah, melihat sikap Hinata, Rimuru mulai percaya dengan perkataan Hinata yang cuman mau negosiasi sama Rimuru. Oke, di bagian pertempuran yang lain juga udah selesai ya. Yang pasti dimenangkan para bawahan Rimuru. Tapi ketika itu, saat Hinata berbaring di tanah akibat kelelahan, tiba-tiba Hinata tersambar petir. Itu bukan petir akibat cuaca, tapi petir itu diciptakan dari sihir seseorang. Hinata sekarat.
Rimuru pun mencoba menyembuhkan Hinata pakai ramuan penyembuh. Namun ramuannya nggak berfungsi, Bang. Saat itu Arnold panik dan meminta prajurit Gereja Barat menggunakan sihir suci untuk nyembuhin Hinata. Tapi dua anggota dari 7 Sage datang membabat prajurit Gereja Barat. Di situ Arnold juga terkena serangan kejutan oleh seorang prajurit yang ternyata orang itu adalah 7 Sage yang menyamar di kelompok prajurit Gereja Barat. Jadi sekarang ada 3 anggota 7 Sage di tempat Rimuru. Intinya 7 Sage merencanakan sesuatu yang mengerikan. Oke, karena mungkin gue cukupkan dulu sampai di sini videonya. Untuk next video gue bakal bahas Diablo yang mengamuk di kerajaan Talmud. Pokoknya Diablo benar-benar marah di video selanjutnya. Kenapa nggak langsung gue bahas aja? Soalnya gue mau buat pembahasan Diablo ngamuk di spesial 1 video aja, boy. Nggak bercampur kayak gini. Karena gue mau bikin se-epic-epicnya, boy. Tunggu aja di video selanjutnya ya. Oke, sini.